Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Dede Leti Susanti SPD. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal berkaitan dengan AKM, di antaranya adalah cara mendaftar AKM dan juga kilasan materi seputar AKM. Video ini saya buat sebagai tugas dari pengimbasan yang saya laksanakan di BIMTEK AKM. Baiklah, kalau begitu untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke slide berikutnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendaftar AKM? Yang pertama adalah silakan Bapak dan Ibu klik link sesuai dengan yang tertera dalam video, kemudian klik tombol masuk yang ada di pojok atas sebelah kanan ya. Atau bisa juga mencari di Google dengan menuliskan guru belajar, nanti link yang tampil seperti itu. Bapak dan Ibu silahkan diklik saja seperti yang ditandai dalam video. Di bawahnya nanti ada seri asesmen kompetensi minimum ya. Itu nanti diklik. Nah, dan tampilannya seperti ini. Ibu dan Bapak silahkan nanti masukkan alamat email yang sudah Ibu Bapak dapatkan dengan kata sandinya. Setelah sudah dimasukkan alamat email dan juga kata sandinya, klik tombol masuk. Tampilannya nanti akan seperti ini. Silahkan diklik bagian asesmen kompetensi minimum seperti yang tertera pada video. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Klik daftar. Lalu Bapak dan Ibu akan memilih angkatan yang Bapak Ibu akan ikuti. Angkatannya sampai angkatan 11. Disesuaikan jadwalnya dengan waktu Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi waktunya fleksibel. Nah, setelah memilih angkatan, nanti sesuai dengan jadwal akan tertera seperti ini, ada jadwalnya ya. Nah, nanti diklik tombol mulai. Kemudian pelaksanaannya nanti akan seperti ini. Di sini tertera beberapa materi dan juga kuis yang harus Bapak Ibu laksanakan. Nah, untuk pengimbasannya nanti Bapak dan Ibu harus membuat suatu video dan diunggah ke link yang sudah disediakan. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan, Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat. Diklik cek di sini sesuai pada gambar untuk mengunduh sertifikatnya. Namun, sebelum mendapatkan sertifikat, Bapak dan Ibu harus mengisi dulu kuesioner yang disediakan. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan asesmen yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Selanjutnya adalah materi BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen atau AKM ya. Apa sih itu AKM? Nah, bisa dibaca. Jadi AKM itu atau asesmen nasional ini bukan pengganti ujian nasional, karena asesmen dan juga ujian nasional itu berbeda. Bisa dilihat dibaca penjelasannya. Kemudian AKM ini terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah literasi membaca, yang kedua adalah literasi matematika atau numerasi. Selanjutnya adalah orientasi guru belajar seri asesmen. Ini latar belakangnya ya, asesmen nasional gitu. Jadi siswa ini pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai gitu untuk skor PISA-nya itu. Udah, jadi itulah kenapa asesmen disebut bukan sebagai pengganti ujian nasional, karena memang tujuannya berbeda. Nah, kemudian asesmen ini suatu program untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi abad 21 ya. Untuk dengan mencapai karakter pelajar Pancasila seperti yang tertera pada video berikut. Selanjutnya adalah konsep dari asesmen.
yang tujuannya dan manfaatnya yang pertama adalah untuk menghasilkan informasi, untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kemudian kesenjangan antara bagian dalam sistem pendidikan. Selanjutnya adalah asesmen juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah dan memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Ini perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi bisa dilihat ya, ternyata memang asesmen ini berbeda dengan ujian nasional. Baik, selanjutnya merumuskan butir soal asesmen nasional. Jadi, soal asesmen nasional ini tidak hanya berupa pilihan ganda saja, tapi juga ada menjodohkan, ada uraian, ada isian singkat, dan juga ada pilihan ganda kompleks. Jadi lebih variatif untuk jenis butir soalnya. Nah, ini penjelasan lebih rincinya. Apa itu menjodohkan, apa itu isian singkat, uraian, dan berapa jumlah butir soal yang akan diisi oleh siswa. Jadi setiap tingkatnya itu berbeda. Untuk kelas 5 itu ada 30 butir soal, dan untuk kelas 8 dan juga kelas 11 itu ada 36 butir soal. Nah, ini untuk numerasi. Jadi ada beberapa tingkat peserta didik berdasarkan kompetensi mereka. Ada perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, dan juga ada mahir. Untuk penjelasannya silahkan dibaca seperti yang tertera pada video ya. Nah, selain numerasi juga ada komponen AKM literasi membaca seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa komponen AKM ini ada literasi membaca dan juga ada literasi numerasi. Komponen itu ada 3, yang pertama ada konten, kemudian proses kognitif, dan juga konteks. Ini merupakan contoh dari teks wacana yang ada dalam AKM bagian asesmen literasi membaca. Kemudian kompetensi apa yang diukurnya, yaitu menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks sastra atau teks informasi sesuai jenjangnya. Nah, setelah membaca puisi tersebut, seorang anak merasa bahwa puisi ini cocok dengan suasana hatinya karena baru saja ia kehilangan kucing kesayangannya. Seperti itu. Kemudian selain tadi komponen AKM literasi membaca, ada juga komponen AKM numerasi. Sama terdiri atas 3 komponen. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses kognitif, dan yang ketiga adalah konteks. Bisa dibaca seperti yang tertera pada video untuk penjelasan lebih rincinya. Nah, selanjutnya adalah level pembelajaran numerasi. Ini contohnya. Level pembelajaran 1 numerasi kelas 10. Kompetensi memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Ini contoh soalnya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, terutama bagi Bapak Ibu yang memang sedang mencari informasi berkaitan dengan AKM. Semoga video yang saya buat ini bisa sedikit membantu Bapak Ibu dalam memahami apa itu AKM dan juga
bagaimana sih materi apa saja gitu yang disampaikan dalam AKM tersebut. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dari video yang saya buat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.